Pemirsa, selalu ada hikmah. Balik lagi dengan guru kita nih, Ko Hani, yang tadi sudah luar biasa perjuangannya. Ko sendiri belum sanggup untuk menirunya, Masya Allah ya. Dan ternyata selain itu juga, di Ikhlas Foundation juga masih ada kayak hapus tato, membina mantan preman, juga bahkan mantan napi itu kok. Iya banyak, mantan pembunuh, perampok, merkosa, laki dan perempuan. Kepikiran nyediain untuk mereka gitu kok? Apa pernah ada mantan napi yang minta tolong ke Koko karena tidak diterima di publik atau gimana kok? Ya karena dulu saya awal-awal itu 2014 itu bikin juga yayasan, teman bantu teman ya. Nah namanya Dai Nasional, Dai Lapas Nasional. Saya rutin ke penjara-penjara, sebulan sekali dulu saya masuk itu ke beberapa lapas. Ternyata di dalam penjara itu banyak sekali yang masuk Islam. Gitu. Mereka nyaman. Jadi dalam penjara itu pasti ada gereja, wihara, ya, betul, ada masjid. Betul. Itu jadi satu. Nah, tempat yang paling sering buat mereka nyaman adalah masjid. Musolanya di sana disebutnya bukan pondok pesantren. Ya. Jadi kata kita nggak panggil orang napi, anak pondok. Gitu. Lagi nyantren. Ya. Kemudian kita mikir kalau mereka lepas dari sini mau ngapain? Biasanya orang-orang yang masuk penjara itu udah tobat. Tapi kemudian setelah dia keluar, dihina, direndahkan, tidak diterima, jalannya buntu, dia akan melakukan kejahatan yang sama. Gitu. Karena kepepet. Nah, akhirnya kita bikin pondok aja deh gitu. Dan bahkan pemuda-pemuda hijrah ini ada namanya, kita bekerja sama dengan BHB namanya hapus tato gratis. Itu Masya Allah, yang tadi tatonya setengah muka ada tuh si Fajar, mukanya setengah itu bertato, pulang ibunya usir. Bukan, anak saya mah brengsek, anak saya bajingan, mukanya bertato, anaknya nangis. Tadinya nggak pernah ngaji, boro-boro ikro alif bata saja, mahwu aja dia nggak bisa baca. Ya Allah. Setelah ikut kita dibina, alhamdulillah minimum 5 ayat, satu surat 5 ayat, 5 ayat, 5 ayat, sampai selesai. Di mana tadi, Cijeruk ya kok ya? Ada di Jeruk, setiap bulan, awal bulan, siapapun yang mau hapus tato, apapun agamanya, bahkan nggak punya agama, pengen hilangin tato, pakai mesin laser gratis di Masjid Asidik tiap awal bulan hari Minggu. Silakan datang. Iya, catat waktu dan tanggal. Tanpa bayar. Kalau di dokter tuh 10 cm itu 2 juta paling murah. Iya, di sini kita alhamdulillah. Dan kok perjuangannya itu kan tadi banyak banget kok. Kan juga saya juga tahu ya bahwa banyak sekali yang istilahnya ya keluar biaya sendiri kok. Ya. Udah berapa kali habis-habisan kok untuk kebantu sekian banyak orang kok. Saya nggak merasa keluar uang sih. Kalaupun saya pernah memberi sesuatu, entah itu rumah, entah itu mobil, itu juga bukan punya saya. Itu punyanya Allah yang dititipin ke saya gitu. Bahkan nyawa saya juga milik Allah. Jadi jangan pernah saudara kita merasa bangga. Kita merasa berjasa. Aku sudah bantu kamu, itu na'udzubillah. Kalau Allah nggak izinkan kita membantu orang, Allah nggak kasih kita kemampuan, kita antara jadi orang baik atau sampah masyarakat. Dan kita kan minta ke Allah, ya Allah, banyak yang kita minta. Jadi berapapun itu milik Allah. Apalagi saya sering banget ya, hampir setiap hari saya sering banget ngantar orang mati. Jadi apalagi anak saya juga mati. Dan saya tahu hidup kita semua ini di dunia ini, kalau kaya nggak pasti, kalau sukses jadi pejabat nggak pasti, yang pasti itu mati. Iya betul. Nah, kalau Anda cerdas, Anda pintar, kalau tahu yang mati itu pasti, siapkan mati kita. Betul. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya. Semuanya punya Allah, ya Allah. Dan kita akan kembali kepadanya. Ya. Terakhir nih kok, harapan dan rencana jangka panjang dari Ko Hani terkait Ikhlas Foundation atau juga yang berada di pengurusan Koko, MCI dan lain-lain. Harapan Koko apa nih kok? Ya, harapan saya cuma satu. Doanya Allah maktim lana bil islami, waktim lana bil imani, waktim lana bihusnul khotimati. Amin. Doakan kami semua di Ikhlas Foundation, di Mu'alaf Center, supaya Allah jauhkan kami dari penyakit hati. Supaya Allah istiqomahkan kami. Amin, ya dan supaya Allah terima amal ibadah kami dan Allah matikan kami dalam keadaan baik. Amin, harapannya itu. Harapan saya paling utama adalah ya Allah, mudah-mudahan di semua masjid yang ada di seluruh dunia itu jadi Mu'alaf Center. Gak perlu lagi orang cari-cari kita. Gak perlu lagi orang-orang jauh-jauh cari kita. Enggak. Di dekat rumahmu ada masjid, masuk Islam di sana. Pengurus masjid DKM membantu, membina,
membimbing dan berdakwahi keluarganya. Kalau perlu anaknya tinggal di masjid, dekat sama keluarganya gitu. Ya, Masya Alhamdulillah ya Allah, Kak Hani, jazakallah khair. Ya, barakallah. Doain saya juga ya kok ya. Saling mendoakan, doa. Masya Allah. Terima kasih banyak ilmu dan insight-nya. Itu dia obrolan inspiratif kita bareng Kak Hani. Alhamdulillah, mudah-mudahan memotivasi kita, wabil khusus yang sudah Islam nih, aku dari lahir sudah sebermanfaat apa kita selama kita menjadi Islam. Maka mudah-mudahan ini adalah momentum ya, setelah tayangan ini, setelah episode ini menjadi titik balik kita menjadi Islam yang bermanfaat. Sekian dulu pertemuan kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya, tentu dengan narasumber selanjutnya yang juga tidak kalah luar biasa. Tetap di Selalu Ada Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.